Beberapa waktu lalu, pasukan elit milik kelompok perlawanan Islam, Hizbullah, telah melakukan aksinya yang mengejutkan. Adalah Radwan Forces, pasukan yang kemudian melakukan penyergapan di wilayah Odaiseh. Belakangan terungkap rincian mengerikan yang mereka lakukan dalam penyergapan tersebut. Di dalam penyergapan yang diatur oleh Radwan Forces, diketahui bahwa 8 tentara Israel tewas dan lainnya mengalami luka-luka. Para pejuang Hizbullah tersebut mulai memancing tentara Israel dengan membuat mereka merasa aman ketika melakukan pengintaian ke daerah yang mereka tuju. Namun ketika mereka hendak melakukan invasi, secepat kilat, para pejuang Radwan Forces segera melepaskan tembakan beserta granat ke arah para tentara Israel. Kemudian pada 7 Oktober lalu, terjadi sebuah bentrokan antara kelompok Hizbullah dan IDF yang menyebabkan 30 tentara IDF terluka. Selain itu, pasukan Radwan juga tidak ketinggalan. Mereka berhasil menggagalkan 2 usaha Angkatan Darat Israel untuk maju di wilayah Bilda dan Labone dengan cara meledakkan bom. Sementara itu, 3 bulan yang lalu, terdapat beberapa isyarat yang ditunjukkan oleh Hizbullah sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah pasukan Radwan siap melakukan invasi darat? Pasalnya, kelompok Hizbullah diketahui sedang melakukan persiapan dalam upaya serangan besar-besaran terhadap Israel. Di sisi lain, media dari Iran pun mulai menunjukkan bahwa ada kemungkinan dilakukannya operasi darat oleh pasukan khusus. Hal ini pun tampaknya telah membuat ketegangan yang ada di antara Hizbullah dan Israel menjadi kian meningkat. Pasukan Radwan atau Al-Hajj Radwan adalah unit pasukan operasi khusus yang masih menjadi bagian dari kelompok perlawanan Islam Hizbullah. Misi utama yang diemban oleh Radwan Force adalah melakukan penyusupan ke wilayah Israel, merebut posisi yang strategis, dan melaksanakan serangan secara terarah. Diketahui kalau sejak tahun 1990-an, Hizbullah melatih pasukan khusus yang kemudian saat ini dikenal sebagai pasukan Radwan. Pada awalnya pasukan tersebut dikenal dengan pasukan intervensi cepat atau unit intervensi. Unit tersebut kemudian resmi berganti nama menjadi pasukan Radwan, demi menghormati Fayez Mohnieh yang merupakan seorang pemimpin senior di Hizbullah. Ia dikenal dengan nama Hajj Radwan. Pasukan Radwan kemudian memulai pengalaman mereka dalam penyerbuan dan taktik unit kecil. Berbeda dengan pasukan konvensional Hizbullah lainnya yang selalu berfokus terhadap operasi pertahanan dan kendali teritorial di wilayah Lebanon Selatan, pasukan Radwan telah terlatih dalam melakukan manuver ofensif, termasuk peperangan wilayah perkotaan, penyergapan, juga penyerangan. Pasukan Radwan bersama-sama dengan elemen lainnya dari Hizbullah dan kelompok-kelompok yang mendapat dukungan Iran pernah terlibat dalam pertempuran melawan ISIS di Suriah. Dalam beberapa bulan terakhir ini, eksistensi pasukan Radwan sangat terlihat dan menandakan bahwa masa sekarang ini adalah masa paling aktif bagi pasukan Radwan dalam menyerang Israel sejak 2006 silam. Walaupun ada resolusi PBB 1701 yang memberi Hizbullah sebuah tuntutan untuk menarik pasukannya di utara Sungai Litani, akan tetapi, pasukan Radwan tetap ditempatkan di garis biru, yang merupakan perbatasan dalam pantauan pasukan penjaga perdamaian atau PBB untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan intelijen di Israel Utara. Unit ini pun sering aktif di berbagai macam konflik, seperti perang saudara di Suriah, pertempuran di perbatasan Lebanon dan Israel, serta terlibat juga dalam pertempuran sejak 7 Oktober 2023 lalu dan diperkirakan akan semakin aktif lagi. Dalam suatu wawancara, Tamir Haiman yang merupakan seorang pensiunan jenderal yang memimpin intelijen militer Israel hingga 2021 mengatakan bahwa apa yang sudah terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu mungkin akan ditiru oleh Radwan. Sebelumnya pada musim semi tahun lalu, pasukan Radwan mengambil bagian dalam contoh langkah latihan militer publik oleh Hizbullah. Saat itu, terlihat bahwa terdapat persenjataan militer yang cukup luas dan mensimulasikan infiltrasi ke wilayah Israel. Fakta menarik lainnya, pasukan Radwan mempunyai akses terhadap semua senjata yang berada di gudang Hizbullah, sehingga mudah bagi mereka untuk mengambil senjata sesuai dengan operasi yang tengah mereka lakukan, termasuk diantaranya senjata yang berkaitan dengan infanteri dan perang komando. Radwan Force diketahui menggunakan unit kecil yang sangat canggih dengan sistem mobile pada sepeda motor, sepeda quad, dan kendaraan ringan yang mampu menjelajah segala medan, serta dilengkapi dengan ATGM Kornet yang dibuat oleh Rusia. Pasukan Radwan juga diyakini mempunyai sejumlah pasukan yang cukup besar. Diperkirakan kalau ada sebanyak 2.500 pejuang, yang mana jumlah tersebut diduga hanyalah 5% saja dari total pejuang Hizbullah yang ada. Sebuah perusahaan intelijen sumber terbuka, Jans, mengatakan bahwa di tahun 2017 memperkirakan pasukan Radwan yang merupakan bagian dari Hizbullah tersebut
memiliki sekitar 25.000 pejuang penuh waktu dengan cadangan yang berjumlah sama. Karena pasukan Radwan masih termasuk bagian dari Hizbullah, maka dukungan yang diberikan kepada Hizbullah sudah pasti didapat pula oleh pasukan Radwan. Selama ini kekuatan militer Hizbullah telah diuntungkan berkat dukungan finansial dan militer yang terbilang besar dari sekutunya, yaitu Iran. Iran yang juga berperan formatif dalam pembentukan Hizbullah pada tahun 1982 sama-sama mempunyai tujuan serupa dalam melakukan perlawanan terhadap Israel. Iran tampil sebagai donor utama bagi Hizbullah. Mereka yang telah menyediakan bantuan finansial yang cukup signifikan berikut pelatihan militer sekaligus persenjataan. Berdasarkan laporan dari situs resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan beberapa lembaga seperti think tank, Iran dikatakan selalu memberikan bantuan finansial antara 700 juta US dollar hingga 1 miliar US dollar per tahunnya. Selain Iran, ada pula negara lainnya yaitu Suriah dan Venezuela. Berdasarkan laporan dari lembaga think tank Middle East Forum dan Carnegie Middle East Center, Hizbullah mendapat bantuan dana dari Suriah. Sejak kelompok Hizbullah membantu rezim Presiden Bashar al-Assad dalam konflik saudara Suriah. Tidak diketahui seberapa besar bantuan yang diberikan, tapi satu yang pasti, bantuan yang dimaksud berupa logistik, senjata, dan pelatihan. Sedangkan Venezuela berdasarkan data dalam laporan bertajuk Hezbollah Global Footprint di Organization Evolving Role, Venezuela terdeteksi membantu Hizbullah dalam bentuk sumber daya dan pelatihan. Pasukan Radwan yang terkenal sebagai pasukan khusus ini mempunyai peran penting dalam melakukan serangan. Beberapa waktu lalu, berdasarkan laporan yang ada, pasukan Radwan telah melancarkan serangan ke basis tentara Israel di daerah Hanita serta Misgaf Am. Diketahui bahwa pasukan yang dipimpin oleh Ali Roida Abbas tersebut membombardir tempat penempatan militer Israel yang terletak di Hanita. Hanita merupakan sebuah desa yang letaknya ada di Galilea Barat, Israel, tepat di seberang kota Alma al-Sab, Lebanon. Kota Hanita ini berhadapan langsung dengan Laut Mediterania. Pasukan Radwan melakukan penyerang tersebut demi menghentikan aksi IDF yang terus-menerus melancarkan serangan ke desa-desa yang ada di Lebanon. Di sisi lain, militer Israel atau IDF baru-baru ini mengatakan telah menewaskan salah satu komandan di unit rudal anti-tank pasukan Hizbullah Radwan, tepatnya di desa Al-Sultaniyah, Lebanon Selatan. Komandan yang dimaksud oleh IDF adalah Riyad Rida Ghazawi. Namun, hingga kini belum ada keterangan yang lebih jelas sehingga kematian belum dapat dikonfirmasi secara pasti. Jika dari Hizbullah ada pasukan Radwan, maka dari Hamas ada Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer organisasi Hamas yang berdiri di Palestina. Nama Al-Qassam sendiri diambil dari Is al-Din Al-Qassam. Ia merupakan seorang pendakwah Palestina yang dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Brigade Al-Qassam didirikan pada tahun 1991. Awalnya, Al-Qassam beroperasi secara rahasia dan berfokus pada serangan sporadis, penculikan, dan bom bunuh diri di kawasan yang diduduki Israel, dengan bermacam taktik radikal dalam mencapai tujuannya tersebut. Namun pada 2007 lalu, setelah Hamas mengambil alih pemerintahan di jalur Gaza, Brigade Al-Qassam pun berkembang menjadi suatu kekuatan militer yang terorganisir dan konvensional. Mereka perlahan selalu memiliki perencanaan yang matang dalam berbagai strategi yang mereka ciptakan. Secara eksklusif, Brigade Al-Qassam beroperasi di wilayah Israel dan Palestina dan mereka tidak pernah melakukan serangan di luar dari dua kawasan tersebut. Jumlah anggota yang diperkirakan antara 7.000 hingga 10.000 anggota aktif dengan sekitar 20.000 cadangan. Al-Qassam diketahui dipimpin oleh Muhammad Daif semenjak 2002 silam. Pendanaan mereka berasal dari Iran.